Jadi orang yang sedang kamu fokuskan ini, yang pengen kamu intip isi hatinya ini seperti sedang menemukan jalan buntu gitu guys. Ya, kayak udah mentok nggak tahu mau ngapain lagi. Halo Eris, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya untuk Aries Kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars di bulan November 2023 ya. Oke, ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya saat ini Aries. Kenapa kamu pengen intip isi hatinya? Karena dia penting bagimu. At least saat ini. Menurutmu saat ini dia penting bagimu, oke? Dan orang ini mungkin saat ini masih ada di dekatmu guys. Kamu masih bisa berbicara dengan dia, masih bisa bertemu dengan dia secara fisik. Atau bisa jadi mungkin kamu bisa melihat dia tapi tidak bisa bicara, no communication ya. Mungkin diblokir, the Two of Cups Aries. Mungkin juga perang dingin, silent treatment ya. Atau skenario ketiga, ini orang sudah nggak diketahui di mana keberadaannya, oke? Kamu udah nggak tahu dia di mana. Kamu coba cari-cari informasi tentang dia tapi nggak ketemu. Itu juga bisa jadi ya. Tapi yang jelas karakter dari ketiga skenario tadi itu sama-sama tipikal orang yang sedang kamu kepoin ini, orang yang sulit untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan hatinya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Aries, supaya kita bisa intip apa sih isi hatinya yang sebenarnya untuk kamu saat ini, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin ya guys, itu hal yang biasa, oke? Selain itu, ini juga masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Aries. Oke. Kita langsung mulai saja guys. Ada oracle yang akan aku pakai di sini satu saja sebagai pilot readingan ini. Halo. For Aries Kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Aries mengenai orang yang sedang mereka fokuskan saat ini. Mengenai isi hati orang yang sedang mereka fokuskan saat ini. Oke, terima kasih. Come on Aries. Iya. Impasse guys. Oke. Kartunya kayak begini ya. Jadi orang yang sedang kamu fokuskan ini, yang pengen kamu intip isi hatinya ini seperti sedang menemukan jalan buntu gitu guys ya. Kayak udah mentok nggak tahu mau ngapain lagi. Sudah coba usaha sana nggak bisa, mengusahakan dengan cara ini nggak bisa, mencoba sana nggak bisa, mencoba sini nggak bisa. Yang pasti dia punya usaha, aku lihat Aries. Ada yang dia lakukan tapi memang nemu jalan buntu guys ya. Impasse ini seperti jalan buntu, kayak mentok ke tembok. Ada yang mau dia lakukan tapi mentok ke tembok. Dan ini simbol menyerah ya guys. Ampun deh begitu. Gitu. Lihat tangannya ini. Oke, lihat full moon di belakangnya. Bahkan mungkin jalan yang klinik-klinik pun sudah dipakai. Mungkin mendatangi ya siapalah yang bisa didatangi gitu ya, yang diminta bantuan untuk mewujudkan keinginan dia ini. Aku pengen ini, aku pengen itu begitu. Tapi masih tetap belum terwujud. Oke. Bisa jadi kayak membayarkan sesuatu gitu, semacam kayak nazar gitu guys. Sudah dilakukan juga tapi masih tetap mentok, belum menemukan jalan keluar dari tembok yang menghalangi langkahnya. Kemungkinan dia brewokan Aries, oke. Tinggi besar, suka alam, petualang, pakai sepatu boot, suka pakai sepatu-sepatu yang high gitu, yang tinggi, yang sampai setengah betis, oke. Orangnya itu konvensional, tidak mengikuti model atau perkembangan zaman, old fashion. Siapa itu Aries? Oke, kita langsung mulai saja ya.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please, ready. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sekali lagi. Informasi yang perlu diketahui oleh Aries mengenai orang yang dia fokuskan saat ini. Perasaan orang yang dia fokuskan saat ini. Oke, 3 kartu. 1 2, gila. Ada 2 major arcana sekaligus guys yang kemungkinan besar ini pasangan kalian guys. Karena kayak kayak mau punya anak. Desan ini kartu anak idaman guys. Mungkin sudah menunggu anak, kelahiran seorang anak gitu udah sampai belasan tahun, dan sudah coba sana sini gitu ya, sudah coba alternatif pengobatannya, sudah coba pengobatan medis, tapi nggak mau bayi tabung guys. Kalau bayi tabung kan pasti jadi ya. Mungkin dia pengennya yang alami begitu. Ini bisa kayaknya suami kamu deh Aris. Suami kamu itu kayak mau segera punya anak begitu, tapi dia memilih diam. I don't know, aku ngerasa karakternya tuh tenang banget. Dan tak kenapa kamu merasa tenang kalau ada di dekat dia, tapi sebenarnya saat ini perasaannya kacau balau guys. Saat ini perasaannya kacau balau. Oke, aku takutnya kalian langsung mengarahkan ini tentang anak ya, tapi memang desan itu ceritanya anak guys. Tapi aku tidak akan fokusnya ke situ saja karena ini general reading ya. Tapi yang jelas desan itu adalah simbol kebahagiaan ya. Jadi saat ini orang pengen sampai di sebuah titik yang dia sebut sebagai kebahagiaan, tapi ada tembok yang bikin dia mentok, jalan buntu yang bikin dia kebingungan mau lewat dari mana lagi. Oke, memang guys di dalam kehidupan jalan buntu itu sering ya, kita sering bertemu dengan jalan buntu. Kita naik motor aja gitu, kalau ngikuti Google Map misalnya masih sering ketemu jalan buntu. Udah gitu kita ngintip dari balik jalan buntu, temboknya tuh kuburan lagi kan. Ya nggak sih? Oke, tapi di mana-mana walaupun ada jalan buntu pasti akan selalu ada jalan keluarnya ya. At least kita harus mundur atau tidak berhenti atau tidak menyerah di situ ya kan. Yang aku lihat ini orang hampir-hampir menyerah guys. Sementara yang datang ke dia itu adalah The Strange ditambah The Sun ya. Kalian kenal orang ini, kalian bisa ngomong sama dia baik-baik, because I can feel harmony dengan ini orang. Jadi kamu walaupun intip isi hatinya, tapi bukan gara-gara kamu gak bisa ngomong sama dia, atau saat ini lagi silent treatment, atau saat ini lagi bermasalah, enggak. Tapi kamu mungkin melihat dia tuh jadi pendiam belakangan ini, jadi kayak gak bersemangat belakangan ini, dan kamu heran kenapa ya gitu. Padahal baru-baru ini gak ada peristiwa yang gak enak yang terjadi, tapi kayak orangnya jadi diam aja begitu. Dan desan ini guys, kegembiraan yang bisa dinikmati oleh semua orang ya. Jadi kalau seandainya inilah kartu desanku begitu. Kartu desanku ini ketika aku miliki, kebahagiaanku itu akan dinikmati oleh semua orang. Itulah hebatnya desan ini, sama seperti cahaya matahari. Bukan satu orang aja yang dapat, ya gak sih? Semua dapat, hewan dapat, tumbuhan dapat, sampai Dracula pun dapat guys. Makanya Dracula ya sembunyi di peti di peti matinya kalau siang hari datang ya kan. Jadi seharusnya yang menjadi harapannya ini bukan yang dia sembunyikan, tapi begitu dia dapat, dia akan sebarluaskan kemana-mana kayak begitu. Jadi kamu bisa bicara sama ini orang, aku bilang di sini guys, karena The Strange sama The Sun datang, mungkin dia tidak memperhatikannya. The Strange itu kartu kekuatan ya guys. Universe-nya akan kasih The Strange ketika manusia low of power atau powerless. Kalau misalnya masih ada kemampuan untuk jalan, The Strange tidak akan datang. The Strange itu hanya datang untuk mereka yang sampai jalan pun udah gak bisa lagi, saking kehabisan tenaga. Oke, tujuannya adalah untuk menunggu momen yang tepat matahari ini terbit. Kekuatan itu dikasih untuk menunggu. Jadi endway atau jalan buntu itu guys, memang tujuannya supaya stop doing anything atau surrender, menyerah. Karena kalau dia masih melakukan sesuatu, desan ini tidak bisa datang lebih cepat, atau dia mungkin akan mengacaukan munculnya desan ini di dalam hidupnya. Dan yang paling enaknya kamu bisa bilang begitu. Jadi kayaknya kamu itu akan ngomong, kamu pasrah, bukan pasrah, ya pasrah ya, surrender itu pasrah, bukan give up ya. Kamu pasrah aja, atau kita mungkin pasrah aja gitu. Don't do anything.
anymore. Karena ini readingan sampai dengan 6 bulan ke depan, The Sun itu akan terbit tepat di tengah-tengah kepusingannya. It's like a miracle aku lihat di sini. Oke, jadi kalau kamu memang merasa saat ini sedang berurusan dengan seseorang dan kamu nggak ngerti kenapa dia jadi diam begitu, kenapa dia jadi nggak bersemangat atau jadi murung, kamu nggak usah tanya kenapa lagi, tapi kamu hanya cukup kasih statement yang intinya pasrah. Karena ini laki-laki ini terlihat gini, pasrah. Lihat aja hasilnya, jangan lakukan apapun lagi. Hasilnya akan datang. Karena The Sun ini kan seperti janji matahari begitu ya. Kalau dia bilang terbit, terbit. Kalau dia bilang terbenam, terbenam. Dan The Sun itu selalu cerita matahari yang sedang terbit. Nah, ini kalau apapun yang sedang dia tunggu, kebahagiaan semacam apapun yang sedang dia harapkan, menuju ke dia, aku lihat guys, is on the way. Dan nanti akan terbit matahari ini di masa-masa tersulitnya, ketika the Five of Swords pusing. Oke, aku melihat ini orang kayak nggak mau berhenti berusaha, which is good sebenarnya Aries. Tapi guys, kali ini usahanya tidak diperlukan lagi kayak begitu. Jadi the strength ini datang di samping the sun, artinya kamu akan diberi kekuatan untuk menunggu mataharimu ini, but not doing anything anymore. The Five of Swords itu bisa jadi unwinnable, unbeatable. Aku tidak akan menyerah sebelum mendapatkan the sun-ku. Aku tidak akan menyerah sebelum kebahagiaan yang aku inginkan itu aku dapatkan. Padahal sebenarnya itu katanya menghambat proses munculnya the sun ini atau terbitnya matahari ini dengan cara alami yang dia lakukan tadi. Dan lagi-lagi aku gak ngerasa dia ada niat jahat atau manipulatif gitu guys untuk menerbitkan matahari ini lebih awal. Enggak, cuman ya matahari akan terbit ketika waktunya terbit. Major akan datang ketika waktunya datang. Itu divine timing, bukan atas kendali manusia. Kita gak bisa mengendalikan Major Arcana guys. Dalam keadaan lemah ketika the strength belum datang, kita gak akan dapat the strength. Dalam keadaan gelap ketika dibilang matahari belum waktunya terbit untukmu, maka tidak ada matahari untukmu. Itulah powernya Major Arcana. Jadi apapun yang akan dia lakukan, ada dua gendangnya untuk mendapatkan mataharinya ini. Kemungkinan besar tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menghambat proses alami terbitnya matahari tadi. Itu yang katanya perlu kamu sampaikan ke dia. Dan intinya adalah tentang pasrah. Lihat saja hasilnya nanti seperti apa. Oke? Oke Aries, itu yang aku punya untuk kamu guys di readingan intip isi hatinya untuk bulan November 2023 ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.